Jadi sedikit fun fact dulu nih. Pasar Johar ini bukan pasar biasa. Pasar Johar ini adalah salah satu pasar tradisional tertua dan terbesar di Asia Tenggara. Serius, bukan lebay. Pasar ini sudah ada sejak kolonial Belanda, sekitar tahun 1800-an. Nama Johar sendiri diambil dari pohon johar yang dulu tumbuh lebat di kawasan ini. Terus pada tahun 1930-an, pemerintah kolonial Belanda minta seorang arsitek bernama Herman Thomas Karsten buat merancang ulang bangunannya. Dan hasilnya luar biasa. Karsten bikin struktur atap berbentuk kubah-kubah besar yang katanya terinspirasi dari arsitektur Timur Tengah, fungsionalnya sekaligus artistik. Sirkulasi udaranya didesain biar panas gak terlalu terasa di dalam pasar, bahkan tanpa AC. Jadi, kalau kalian lihat gue di sini dan langit-langitnya tinggi banget, itu bukan kebetulan. Itu hasil pikiran arsitek jenius dari hampir 100 tahun yang lalu. Masuk ke dalam pasar Johar, ada hal yang langsung terlihat berbeda. Semuanya hidup, semuanya bergerak. Suara tawar-menawar berbau dengan aroma rempah. Pedagang yang sudah puluhan tahun menempati lapak yang sama melayani pelanggan yang juga sudah puluhan tahun datang ke tempat yang sama. Di sudut pasar ini ada satu lapak yang selalu ramai. Selalu ada yang antri dan aromanya langsung bikin penasaran. Es Gempal Kencana. Jadi orang-orang yang zaman dulu terbiasa datang ke pasar Johar, terbiasa jajan es gempol ini. Yang kebanyakan kan mereka kan istilahnya jajanan nostalgia ini. Jadi ketika mereka jajan dulu waktu masih kecil-kecil, sekarang mereka pada dewasa, kayak nostalgia dengan menu-menu jadul. Nah, sekarang kan ada yang datang nggak cuma generasi-generasi yang sudah bapak-bapak ibu-ibu yang mereka nostalgia, tapi juga ada segmen-segmen baru terutama dari Gen Z. Itu berkat media sosial yang besar karena banyak pembeli-pembeli yang di sini datang tidak hanya minum tapi juga bikin konten. Itu cukup mempengaruhi Gen Z untuk bisa tertarik datang ke sini. Pasar Johar mengajarkan satu hal yang sederhana tapi mudah terlupakan di tengah dunia yang serba cepat ini. Bahwa sebuah kota tidak hanya dibangun dari gedung-gedungnya. Ia dibangun dari orang-orangnya, dari kebiasaan mereka, dari tempat-tempat yang terus mereka jaga dan datangi hari demi hari, tahun demi tahun. Kalau suatu hari singgah di Semarang, luangkan waktu untuk kesini ya. Jalan pelan-pelan, perhatikan sekelilingnya, dan coba es gempal kencananya. Ada cerita yang harus bisa dirasakan langsung, dan Pasar Johar adalah salah satunya. Jadi orang kesini itu kulineran bukan untuk makan dan minum saja, tapi juga untuk dapat pengalaman-pengalaman baru. Seperti lapak es gempol ini, meskipun jualannya di pasar, berusaha ditata seestetik mungkin, pokoknya sebisanya demi tujuan untuk menarik kalangan anak muda. Jadi mereka di sini bisa foto-foto atau bikin konten.
Di antara yang sudah puluhan tahun berdiri, ada yang baru datang dan diam-diam langsung dirasakan kehadirannya, yaitu Kopi Johar. Sebuah kopi tiam kecil yang baru membuka pintunya pada Januari 2026. Tidak banyak ornamen, tidak banyak klaim, hanya kopi diseduh dengan cara yang sudah lama hampir terlupakan. Gaya Hainan, tradisi yang dibawa dari masa ketika ngopi bukan soal foto, tapi soal jeda. Menu andalannya sederhana, kopi O, kopi susu klasik, kopi butter dengan sentuhan mentega yang hangat dan tidak biasa, roti panggang yang cocok untuk menemani pagi yang tidak terburu-buru. Di luar, Pasar Johar tetap bergerak dengan ritmenya sendiri. Tapi di sini, di sudut kecil ini, waktu seolah diberi izin untuk berjalan lebih lambat. Mungkin itu yang paling langka di kota yang terus bergerak. Tempat untuk berhenti sejenak, memesan satu cangkir, dan mendengarkan suara pasar dari kejauhan.